Jika Matt selalu hadir, Qin Yichan benar-benar tidak akan bisa memberitahu Dewa Perang Ares kesimpulannya. Selama dia mengatakan sesuatu yang tidak menguntungkannya, dia pasti akan menjadi sasaran. Ketika Dewa Perang Ares pergi, tidak dapat dihindari untuk bertarung dengan By Reading Special. Sekarang dia bisa mendapatkan kepercayaan dari Ares, Dewa Perang, karena dia hanya mendengarkan keluarganya. Selama Ares memiliki Templar yang bisa dia percayai, dia tidak akan digoda sendiri. Untuk memecahkan situasi ini, entah Dewa Perang Ares sendiri yang terbangun, atau orang-orang berpangkat tinggi seperti Bai Mate yang langsung menasihatinya. Lagi pula, dia baru saja memasuki kuil. Orang luar. Percakapan Qin Yichan berubah setelah dia menipu Bai Mate. Tuan Perang, apakah Anda mengerti apa yang baru saja saya katakan? Ares Dewa Perang mengangguk. Pada titik ini, jangan khawatir, Bai Reading tidak akan pernah mengkhianatiku. Qin Yichan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Memang benar White Horseman tidak akan mengkhianati Lord of War. Tapi hari ini bahkan jika disimpulkan dari situasi terbaik, kemampuan para pengkhianat itu untuk berpura-pura menjadi Lord Matt sudah bisa disembunyikan dariku. Beri mereka waktu lagi, Lord Matt, atau Lord Matt. Saya mendengar bahwa Lord Ares tiba di sini lebih dulu, dan Lord Matt tiba di urutan kedua. Tidakkah menurut Anda aneh bahwa Lord Ares tiba? Mengapa Lord Ares tidak tiba pada waktu yang sama dengan 12 Ksatria Kuil? Jika itu kasus terburuk, aku curiga para pengkhianat itu mungkin sudah membunuh Dewa Perang, Lord Matt. Begitu berita berat yang mengejutkan keluar, pikiran Dewa Perang Ares berdengung. Ini terlalu sensasional. Qin Yichan dengan cepat berlutut dengan satu lutut. Sia-sia bersedia bersumpah demi cahaya suci. Apa yang aku katakan hari ini jelas tidak benar. Tampaknya sumpah yang berat. Tetapi sebenarnya, kalimat ini adalah apa yang sudah lama dipikirkan Qin Yichan. Bersumpah dengan cahaya suci setara dengan bersumpah dengan hati Tao di 3000 pengadilan Tao. Begitu janji itu dilanggar, itu akan menarik reaksi dari aturan langit dan bumi. Namun, Qin Yichan bukan orang di dunia ini, dan tidak sesuai dengan aturan dunia ini. Lampu suci, itu hanya sebuah kata tanpa makna. Tapi di mata Ares, Dewa Perang, semuanya benar-benar berbeda. Qin Yichan bersumpah demi cahaya suci, begitu saja, berdiri di depannya dengan aman dan menyelesaikan sumpahnya tanpa serangan balasan. Pada saat ini, dia percaya kata-kata Qin Yichan. Saya juga percaya bahwa ada pengkhianat di kuil hari ini. Setelah merenung lama, Ares, Dewa Perang, melangkah maju dan membantu Qin Yichan bangkit dari tanah. Biarkan aku menangkap pengkhianat dan mencari tahu tentang berkuda, dan aku akan memberimu hadiah besar. Tidak peduli apa yang kamu inginkan, aku akan berjanji padamu. Setelah berbicara, Ares, Dewa Perang, menerobos udara. Qin Yichan mengiring Dewa Perang Ares dengan ekspresi serius. Menyaksikan God of War menghilang ke langit, dia bersiul dengan santai. Sangat membosankan. Qin Yichan sangat mementingkan dialog hari ini, dan bahkan memiliki lebih dari 10 rencana cadangan. Bersumpah demi cahaya suci adalah pembunuhnya karena mendapatkan kepercayaan dari Ares, Dewa Perang. Ini setara dengan upaya terakhir, dan tentu saja itu akan digunakan pada bilahnya. Biarkan Ares, Dewa Perang, mempercayai kata-katanya. Sayangnya, Ares, Dewa Perang, tidak bereaksi sama sekali, dan mengikuti jalan yang paling sederhana. Saya bahkan belum mencoba memverifikasinya. Qin Yichan tiba-tiba tersenyum, dengan sedikit mencela diri sendiri di wajahnya. Sepertinya aku tidak bisa menghargai kesederhanaan dunia ini. Setelah lama menertawakan dirinya sendiri, Qin Yichan melihat ke arah langit dengan samar. Di ujung medan bintang, Gilgamesh dilayani oleh hati suku naga hitam ketika semua suku naga hitam berbaris maju. Lusinan naga hitam yang kuat membawa kursi sedan untuknya. Di sisinya, ada banyak wanita tampan dan naga yang melayani. Gilgamesh mengulurkan tangannya untuk menopang dagunya dan menatap langit berbintang yang tak berujung. Angin. Aku harus mengalahkanmu kali ini. Setelah beberapa hari perbaikan, Gilgamesh melakukan apa yang diatur Qin Yichan. Yaitu memasuki klan naga hitam dan mendominasi pertempuran ini. Namun, dia tidak sepenuhnya mengikuti rencana Qin Yichan. Dalam pengaturan Qin Yichan, mereka bertindak sebagai penasihat di sekitar Raja Naga Hitam, membuat rencana dan mengendalikan pertempuran. Tetapi Gilgamesh merasa bahwa akan lebih baik untuk mengendalikan dan menyibukkan diri. Tetapi dia tidak repot-repot memberi saran kepada menterinya. Suku naga hitam mendengarkan perintah itu, dan beristirahat selama 3 jam sebelum memasuki wilayah bintang untuk mengalahkan kuil, untuk memastikan bahwa mereka dapat menghadapi pertempuran setelah memasuki wilayah bintang. Berbagi menjadi 3 tim, dan maju secara bergantian tanpa kesalahan. Perintah Gilgamesh segera dieksekusi oleh sekelompok naga hitam. Bagaimanapun, status utusan ilahi ada di sana. Tidak peduli apakah Raja Naga Hitam mematuhinya atau tidak, mereka harus mematuhinya. Jika tidak, itu adalah kejahatan pemenggalan kepala. Raja Naga Hitam mengumpulkan semua ini di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa.
Ketika semua orang dari suku naga hitam pergi, Arthur melangkah maju, menatap mata Gilgamesh yang semakin memburuk. Mengapa kamu tidak menyerahkan solusi kutukan itu kepada Feng? Beberapa hari yang lalu, Raja Naga Hitam berbicara tentang semua cara untuk mematahkan kutukan. Ada beberapa metode yang bahkan tidak mengharuskan Ares, Dewa Perang, untuk bertindak secara langsung. Selama informasi ini diberikan kepada Feng, mereka tidak perlu berperang dengan kuil, dan Feng dapat menyelamatkan hidup mereka. Dia benar-benar bingung. Gilgamesh melirik Raja Arthur dengan ringan. Maksud Raja, kapan giliranmu untuk mengacungkan jari? Kamu hanyalah vas yang indah di mata Raja ini, dan Raja ini tidak suka vas untuk memberi petunjuk. Kamu harus cukup patuh agar Raja ini tidak meninggalkanmu. Dada Arthur naik dan turun dengan keras mendengar kata-kata itu. Tinju itu kosong terkepal, dan pedang di batu sudah di tangan. Gilgamesh meliriknya dengan samar. Kemarilah, tekan dia. Suku naga hitam langsung tercengang. Bagaimana kedua orang dewasa yang mempesona dewa itu saling melempar? Bukankah utusan ilahi harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Allah? Gilgamesh mengabaikan reaksi naga hitam, hanya bersenandung pelan. Tuhan Allah meminta Anda untuk membantu saya, dan tidak membiarkan Anda mengendalikan keputusan saya. Setelah berbicara, Gilgamesh pergi. Arthur dikelilingi oleh naga hitam dalam dilema, dan mereka tidak berani melakukan apapun. Tetapi mereka tidak berani melakukan apa-apa. Raja Arthur mengangkat kepalanya dan menghela nafas lega. Saat dia menundukkan kepalanya, matanya menjadi lebih tajam. Telapak tangan terjepit erat, dan embusan angin menjerit, dan suara menembus udara menembus kedua telinga. Armor perang perak muncul dari udara tipis. Pada saat ini, Raja Arthur, yang berlari kencang di medan perang, kembali. Jangan hentikan aku. Mengambil langkah ke depan, angin mengamuk, dan semua orang di suku naga hitam tidak ingin menyinggung utusan ilahi. Jadi mereka dengan cepat mengambil kesempatan ini untuk berpura-pura terpesona. Dia mencengkeram tubuhnya yang tidak terluka dan meratap. Raja Arthur melihat titik emas di atas kepalanya, dan itu adalah Gilgamesh. Pedang di batu diangkat tinggi-tinggi. Saya tidak peduli tentang Anda karena Anda dan saya melakukan hal-hal bersama-sama untuk Tuhan Allah. Tapi jika kamu berani menghentikanku, jangan salahkan aku karena kejam. Meninggalkan kata-kata ini, Raja Arthur meninggalkan pasukan naga hitam secara langsung dan terbang. Embusan angin menderu, wajah Raja Arthur sangat tenang. Dan Gilgamesh tidak melihat kepanikan Gilgamesh berubah pikiran. Sebaliknya, ada rasa stabilitas dalam melakukan sesuatu. Ketika Ezio mengaku bahwa mereka akan pergi ke klan naga hitam, dia memberitahu Arthur. Jika Gilgamesh melanggar rencana, segera pergi dengan cara mematahkan kutukan itu.